Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk perjumpaan kami secara virtual pada malam hari ini. Dan kiranya melalui perjumpaan kami boleh semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkati ya Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah lagu milik grup vokal Overtone berjudul Sayap Pelindungmu memiliki lirik lagu yang demikian. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ya, ibu bapak saudara sekalian, dari penggalan lagu tadi kita melihat bahwa ada sosok yang bersedia menjadi pelindung, menjadi penolong bagi orang yang dikasihinya. Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, sosok ini ingin menjadi pelindung, menjadi sayap yang senantiasa melindungi orang yang ia kasihi. Saat lemah, saat tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpimu terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Kalau penulis lagu ini sedemikian rupa menjadi sosok yang mau mengasihi orang yang dikasihinya, begitu pula lah dengan Allah. Saat begitu banyak hal yang kita sebagai manusia rasa sulit untuk kita hadapi, saat kita sebagai manusia merasa lemah, bahkan tak berdaya, Ia akan selalu ada melindungi kita, menjadi sayap pelindung bagi kita, menggenggam tangan kita untuk senantiasa menapaki hari-hari ke depan, untuk senantiasa melewati suka dan duka kehidupan. Dalam bacaan kita dari kitab Ulangan pasal ke-22, Tuhan melindungi umat Israel dan memerintahkan berkat turun atas mereka, atas umatnya tersebut, ketika umatnya pun mau berpegang pada segala ketetapan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Perikop ini secara garis besar mau berbicara tentang bagaimana berkat Tuhan hadir ketika umatnya dengan setia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Hal ini mau mengatakan bahwa bagaimana seberapa sulit apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan akan senantiasa hadir bagi setiap mereka. Asalkan umatnya mau berpegang pada perintah Tuhan. Asalkan umatnya mau
senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bahkan akan memerintahkan berkat turun atas mereka. Tuhan akan menetapkan mereka sebagai umatnya yang kudus. Dan segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Sedemikian rupa bangsa Israel mau dituntun, mau disertai, mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kita tahu bersama kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang kadang mengikuti jalan Tuhan, tapi kadang juga mereka berpaling dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan yang adalah Tuhan sejati, Tuhannya bangsa Israel, Dia akan selalu menyertai bangsanya. Yang Tuhan yang sama pun akan menyertai perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya, umat Kristen, dimanapun kita berada. Tuhan akan senantiasa melindungi, menjaga setiap kita. Ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa kita kehilangan kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Saat hidup kita terasa berat dan mimpi yang kita impi-impikan tak kunjung tercapai. Ingatlah, ada Tuhan yang setia menjadi pelindung bagi setiap kita, yang setia hanya kepadanya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati bangsa Israel pada saat itu adalah Tuhan yang sama, yang juga menyertai perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun masalah kita, Ia akan senantiasa menjadi garda terdepan yang menuntun, yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan hanya satu pintanya, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan yang senantiasa menjadi sayap yang tidak pernah berhenti untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan penjagaan bagi setiap kita. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, di tengah berbagai masalah hidup yang kita miliki, di tengah berbagai cobaan yang kita rasa tidak dapat kita lewati seorang diri, berserahlah pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala pergumulan, serahkan berbagai masalah kita hanya kepadanya. Dan percayalah, Tuhan yang adalah pelindung kita akan senantiasa melindungi kehidupan kita. Bahkan bukan hanya hari ini, tapi kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita karena Ia adalah Sang Pelindung sejati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk tuntunan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga pada di hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan, untuk bersama bersekutu, untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan. Karena kami percaya Tuhan menuntun, Tuhan melindungi perjalanan kehidupan kami. Kepada setiap kami yang setia hanya kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.